Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa saat kamu berhenti peduli, segalanya mulai berjalan dengan lancar? Mengapa orang-orang yang tampaknya paling sedikit peduli selalu berakhir mendapatkan lebih banyak? Masyarakat telah memprogram kita untuk percaya bahwa kamu harus lebih peduli tentang pekerjaanmu, hubunganmu, apa yang orang pikirkan tentangmu, untuk maju. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa pola pikir ini justru membuatmu lemah? Semakin banyak kamu menanamkan emosi pada hal-hal yang di luar kendali, semakin besar peluang kegagalan dan kekecewaan yang kamu ciptakan. Dan ini bukan hanya pendapat, ini adalah prinsip yang terkandung dalam filosofi Stoikisme, sebuah cara berpikir yang telah membantu banyak orang untuk mengatasi hiruk-pikuk hidup selama berabad-abad. Kaum Stoik percaya untuk fokus hanya pada apa yang dapat kamu kendalikan, tindakanmu sendiri, pikiranmu sendiri, dan melepaskan segala hal lainnya. Karena inilah kenyataannya, ketika kamu terikat pada hasil, entah itu persetujuan, kesuksesan, atau validasi, kamu kehilangan kekuatanmu. Tetapi ketika kamu melepaskan, ketika kamu benar-benar berhenti peduli tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu mengakses kekuatan yang kebanyakan orang tidak pernah alami. Dalam video ini kita akan bahas bagaimana perubahan pola pikir ini bekerja dan mengapa menerima pelepasan adalah senjata rahasia yang tidak pernah kamu ketahui kamu butuhkan. Jika kamu merasa seperti sedang mengejar hidup, bukan menjalaninya, tetaplah di sini, karena ini akan mengubah segalanya. Tapi sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe jika kamu baru di sini. Ini adalah cara kecil untuk membantu kami menciptakan lebih banyak konten berkualitas untukmu. Mari kita mulai. Kekuatan pelepasan. Mari kita bicarakan sesuatu yang jarang dikatakan orang. Peduli terlalu banyak justru membuatmu lemah. Ini adalah kenyataan yang tidak nyaman yang tidak ingin disampaikan oleh masyarakat, terutama sebagai seorang pria. Sejak kecil, kamu diajarkan bahwa kamu harus peduli, sensitif, dan terlibat secara emosional dalam segala hal. Pekerjaanmu, hubunganmu, reputasimu. Tapi inilah kenyataannya. Begitu kamu berhenti peduli, kamu menjadi kuat. Mengapa? Karena pelepasan adalah kebebasan. Ketika kamu berhenti peduli tentang hasil, kamu berhenti dikendalikan oleh rasa takut, pendapat orang lain, dan kebutuhan konstan akan validasi. Pikirkan ini, pria yang paling sukses, yang hidupnya teratur, bukanlah mereka yang terobsesi dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka. Mereka adalah mereka yang menjalani hidup tanpa perlu persetujuan dari luar. Mereka tahu siapa mereka dan tidak akan berubah untuk siapapun. Ini bukan tentang menjadi ceroboh atau tidak bertanggung jawab. Ini tentang merebut kembali kekuatanmu. Ketika kamu terlalu terlibat dengan pendapat orang lain, kamu memberikannya kontrol atas emosimu. Baik itu bosmu, pacarmu, atau masyarakat. Kamu pada dasarnya mengatakan, "Aku butuh validasimu agar aku merasa baik tentang diriku." Itu adalah kelemahan. Dan di dunia saat ini, kelemahan bukanlah pilihan. Terlalu banyak pria saat ini terjebak dalam jebakan, terlalu banyak peduli. Semakin banyak kamu peduli, semakin tidak menarik kamu. Ini adalah paradoks, tetapi wanita secara biologis tertarik pada pria yang percaya diri dan tidak mencari validasi. Pria yang selalu tersedia, yang selalu ingin menyenangkan orang lain, dialah yang justru sering terjebak di zona teman atau ditinggalkan. Mengapa? Karena dia terlalu membutuhkan. Ketika kamu mempraktikkan pelepasan, kamu mengirimkan sinyal yang berbeda. Kamu memberi tahu dunia, aku cukup dengan diriku sendiri. Apakah kamu mendapatkan pekerjaan, pacar, atau persetujuan orang lain? Itu tidak mendefinisikan harga dirimu. Dan itulah saat kamu menjadi benar-benar kuat. Mengapa kurang peduli membantu mencapai lebih banyak? Masyarakat terus mengatakan padamu untuk peduli lebih, memberi lebih banyak, untuk menunjukkan segalanya. Tapi kenyataannya, kurang peduli justru yang membuatmu maju.
Ini terdengar gila kan? Tapi pikirkan ini. Semakin banyak kamu peduli, semakin terikat kamu pada hasil. Dan semakin banyak kamu menyiapkan dirimu untuk kekecewaan. Biarkan saya jelaskan. Ketika kamu terlalu peduli tentang bagaimana sesuatu akan berakhir, kamu beroperasi dari rasa takut. Takut gagal, takut tidak cukup, takut ditolak. Baik itu dalam persahabatan, pekerjaan, atau bahkan dengan keluargamu, kamu terus mencoba mengendalikan apa yang akan terjadi. Apa yang itu lakukan, itu melumpuhkanmu. Kamu berhenti, menjadi hadir. Di saat ini, kamu mulai meragukan dirimu sendiri, menjadi ragu, berpikir terlalu banyak tentang setiap langkah. Kamu akhirnya terlihat lemah, tidak aman, dan cemas akan persetujuan. Orang-orang bisa merasakannya. Bosmu, rekan kerjamu, teman-temanmu, mereka semua bisa merasakannya dari jauh. Semakin banyak kamu terlibat dalam hasil, semakin tidak percaya dirimu. Inilah kenyataan yang keras. Mereka yang kurang peduli justru lebih banyak menang. Mengapa? Karena dia tidak mengejar apapun. Dia fokus pada proses, bukan hasil. Dia datang, melakukan bagiannya, dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia tidak terganggu. Dia melanjutkan. Energi itu sangat kuat karena itu memancarkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu menarik dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana pelepasan meningkatkan kepercayaan diri secara instan? Kamu ingin tahu cara tercepat untuk meningkatkan kepercayaan dirimu? Itu bukan melalui pakaian mahal, mobil mewah, atau latihan di gym setiap hari. Meskipun itu membantu, itu adalah dengan melepaskan kebutuhan untuk persetujuan orang lain, baik itu dari teman-teman, keluarga, rekan kerja, atau masyarakat secara umum. Kebanyakan orang berjalan melalui hidup terperangkap oleh kebutuhan akan validasi. Kamu membungkuk untuk disukai, diterima, dianggap layak. Tapi inilah kenyataan yang tidak nyaman. Semakin kamu mencari persetujuan, semakin lemah kamu terlihat. Memerlukan persetujuan dari orang lain membuatmu berada di bawah kekuasaan mereka. Setiap tindakan yang kamu lakukan dipandu oleh apa yang mungkin mereka pikirkan tentangmu. Kamu menjadi boneka, dan mereka menarik tali pengendalnya. Itu bukan kepercayaan diri, itu adalah ketidakamanan yang disamarkan sebagai usaha. Pelepasan, kemampuan untuk tidak peduli terhadap pendapat orang lain di sisi lain adalah bentuk kepercayaan diri yang tertinggi. Ketika kamu berhenti peduli apakah orang menyetujui keputusanmu, kamu otomatis menjadi lebih percaya diri. Kenapa? Karena sekarang kamu hidup sesuai dengan aturanmu sendiri. Kamu tidak lagi peduli apakah orang menyukaimu, setuju denganmu, atau mengagumimu. Kamu membebaskan dirimu dari belenggu kebutuhan akan validasi eksternal. Vibe keputusasaan. Keputusasaan adalah pembunuh jelas dan tegas. Itu adalah kekuatan diam yang menjauhkan peluang dari dirimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi vibe yang kamu berikan ketika kamu peduli terlalu banyak adalah racun bagi siapa saja di sekitarmu. Dalam hubungan, di tempat kerja, dengan teman-teman, keputusasaan membuat orang menarik diri. Mengapa? Karena keputusasaan berteriak kelemahan. Itu memberitahu orang lain bahwa kamu tidak cukup menghargai dirimu sendiri. Dan jika kamu tidak menghargai dirimu, mengapa mereka harus melakukannya? Pikirkan ini. Pernahkah kamu merasa ketika kamu sangat membutuhkan sesuatu, apakah itu waktu seseorang, persetujuan, atau validasi, itu tampaknya selalu terlepas dari genggamanmu? Kamu mulai mengirim terlalu banyak pesan, menelepon terlalu sering, atau meminta konfirmasi. Kamu menjadi cemas, terus-menerus bertanya-tanya apakah kamu sudah cukup untuk mengesankan atau mempertahankan mereka. Itu adalah jebakan keputusasaan, dan itu brutal. Apa yang perlu kamu pahami adalah ini. Keputusasaan berasal dari kekurangan harga diri. Ketika kamu merasa putus asa,
Kamu pada dasarnya memberitahu dunia bahwa kamu tidak cukup untuk dirimu sendiri, bahwa kamu membutuhkan sesuatu atau seseorang untuk melengkapi dirimu. Dan energi itu toksik. Itu menjauhkan orang. Apakah itu dalam hubungan romantis, kesepakatan bisnis, atau bahkan persahabatan? Tidak ada yang ingin berada di sekitar seseorang yang terus-menerus mencari persetujuan atau validasi. Itu sangat melelahkan bagi mereka dan merusak jiwa untukmu. Kenyataan kerasnya adalah ini. Orang menghargai mereka yang mandiri, yang berdiri tegak dengan kaki mereka sendiri. Ketika kamu berhenti peduli terlalu banyak tentang apa yang orang pikirkan atau apa yang mereka bisa beri padamu, kamu mengambil kembali kontrol atas hidupmu. Kamu membalikkan keadaan, bukan mengejar, tetapi menarik, bukan menggenggam, tetapi melepaskan. Dan itulah saat peluang mulai mengalir ke arahmu. Bagian terbaik dari melepaskan keputusasaan adalah kamu menjadi bebas. Bebas dari siklus, tak berujung dari berpikir berlebihan, khawatir, dan membutuhkan orang lain untuk memvalidasi eksistensimu. Ketika kamu masuk ke dalam situasi apapun, dengan pola pikir, aku tidak membutuhkan apapun darimu. Aku baik-baik saja, dengan atau tanpa ini. Kamu langsung menjadi lebih kuat. Orang bisa merasakannya, dan mereka tertarik padanya. Semakin sedikit kamu peduli, semakin banyak kamu menang. Ketika kamu berhenti merasa putus asa, kamu berhenti mengejar hasil dan mulai hidup dengan aturanmu sendiri. Perubahan pola pikir ini tidak berarti kamu tidak menginginkan hal-hal baik terjadi dalam hidupmu. Ini berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, kehilangan hal-hal tersebut. Pelepasan adalah apa yang memisahkan seseorang yang hidup dalam kelangkaan dari seseorang yang hidup dalam kelimpahan. Begitu kamu berhenti memberikan kesan keputusasaan itu, kamu mulai memagnetkan apa yang kamu inginkan. Orang-orang akan secara alami menghormati kamu lebih karena mereka melihat bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk melengkapi dirimu. Kebebasan tersembunyi dari mengatakan aku tidak peduli. Ada kekuatan tersembunyi dalam mengatakan aku tidak peduli. Tetapi itu bukan tentang menjadi ceroboh atau dingin. Itu adalah tentang membebaskan dirimu dari penjara mental yang datang dari peduli terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Apakah itu hubungan, pekerjaan, persahabatan, atau harapan masyarakat? Terlalu banyak orang membuang hidup mereka berusaha untuk memenuhi standar yang bahkan tidak penting, mengejar persetujuan dari orang-orang yang bahkan tidak memikirkan mereka. Izinkan saya mengatakan kenyataan keras ini. Dunia tidak peduli tentangmu sebanyak yang kamu pikirkan. Itu adalah pemahaman yang membebaskan. Begitu kamu menyadari itu, kamu bebas untuk menjalani hidupmu dengan caramu sendiri. Begitu kamu berhenti peduli tentang apa yang orang pikirkan, bagaimana kamu dinilai, apakah seseorang menyukaimu atau tidak, saat itulah kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu telah diprogram untuk percaya bahwa kamu perlu membuktikan dirimu terus-menerus untuk membuat orang lain bahagia dengan mengorbankan dirimu sendiri. Tetapi inilah kenyataannya. Kamu tidak berutang apapun pada siapapun. Ketika kamu berhenti peduli, kamu tidak membuang waktu dan energi pada hal-hal yang tidak melayani dirimu. Itu memungkinkanmu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Dirimu sendiri, tujuan-tujuanmu, dan pertumbuhanmu. Bayangkan kejernihan mental yang akan kamu miliki jika kamu tidak terus-menerus meragukan dirimu sendiri. Bertanya-tanya apakah kamu mengucapkan hal yang benar atau melakukan cukup untuk menyenangkan orang lain. Dalam hubungan, ini sangat berharga. Kamu berhenti merasa terpaksa untuk memperbaiki segalanya, untuk membungkuk agar menjaga kedamaian, untuk mengorbankan kebahagiaanmu demi persetujuan orang lain. Ketika kamu tidak takut kehilangan sesuatu, kamu menjadi tak tersentuh. Inilah kunci kebebasan emosional yang sesungguhnya. Melepaskan diri dari hasil apapun, apapun yang terjadi,
terjadi, dan kamu akan baik-baik saja. Bagaimana menguasai seni melepaskan? Melepaskan adalah salah satu hal tersulit yang akan kamu pelajari dalam hidup. Tetapi begitu kamu menguasainya, kamu akan menyadari bahwa itu juga adalah yang paling kuat. Seni pelepasan bukanlah tentang meninggalkan segalanya, tetapi tentang mengenali apa yang pantas mendapatkan energimu dan apa yang tidak. Kebanyakan orang memberikan terlalu banyak energi pada hal-hal yang tidak memberi manfaat bagi mereka. Hubungan, persahabatan, pekerjaan, bahkan pendapat orang lain. Mereka terjebak dalam mencoba menyenangkan semua orang atau mengendalikan setiap hasil, dan dalam prosesnya, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Pelepasan adalah tentang merebut kembali kekuatanmu, dengan tidak lagi bergantung pada bagaimana orang lain bereaksi atau meresponmu. Ketika kamu melepaskan, kamu berhenti membutuhkan persetujuan yang konstan. Kamu berhenti menanamkan energimu untuk mencoba mendapatkan orang lain untuk menyukaimu atau menghormatimu. Kamu berhenti takut gagal karena kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu berdasarkan itu. Inilah kebebasan sejati dimulai. Kebebasan dari ekspektasi, kebebasan dari kebutuhan akan validasi, kebebasan dari hasil. Mengapa pelepasan menarik kesuksesan? Pelekatan emosional sedang membunuh kesuksesanmu. Apakah itu dalam karier, persahabatan, atau hubungan lainnya? Begitu kamu terikat secara emosional pada hasil, kamu mulai kehilangan. Mengapa? Karena keterikatan mengaburkan penilaianmu. Ketika kamu terlalu terlibat, kamu mulai berpikir terlalu banyak, meragukan dirimu, dan membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan logika. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu sedang bersemangat atau termotivasi, tetapi kenyataannya, kamu justru menyiapkan dirimu untuk kegagalan. Ada konsep terkenal dalam psikologi yang disebut hukum pelepasan. Ini sederhana, tetapi sangat kuat. Semakin sedikit kamu peduli tentang hasil, semakin besar kemungkinan kamu untuk sukses. Ketika kamu melepaskan, kamu memberi dirimu kebebasan untuk berpikir jernih, bertindak dengan percaya diri, dan tetap tenang di bawah tekanan. Kamu tidak dipandu oleh rasa takut atau ketidakamanan, tetapi oleh rasionalitas dan keyakinan diri. Itulah mengapa orang-orang yang tidak terlalu terikat pada hal-hal seperti hubungan atau wawancara kerja cenderung tampil lebih baik. Mereka tidak dibebani oleh keputusasaan. Pikirkan sejenak. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampaknya tidak peduli apakah dia mendapat pekerjaan, memenangkan permainan, atau mengesankan seseorang? Lebih sering daripada tidak, dialah yang akhirnya menang. Bukan karena dia lebih berbakat atau lebih siap, tetapi karena dia beroperasi dari tempat kendali. Ketika kamu terlepas dari hasilnya, kamu bebas untuk fokus pada prosesnya. Apakah itu mempersiapkan pertemuan penting, meningkatkan kariermu, atau mengarungi hubungan yang menantang, kamu bisa memberikan yang terbaik tanpa terhalang oleh rasa takut akan kegagalan. Itulah kuncinya. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk segala sesuatu berjalan dengan cara tertentu, kamu memberi dirimu kebebasan untuk beradaptasi menyesuaikan diri, dan akhirnya menang. Ini juga berlaku dalam hubunganmu. Semakin banyak kamu berpegang pada bagaimana seharusnya semuanya, semakin banyak tekanan yang kamu berikan pada dirimu sendiri dan orang lain, yang akhirnya menimbulkan konflik dan frustrasi. Melepaskan bukan berarti menyerah. Itu berarti fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Kamu tidak mengorbankan nilai atau tujuanmu, tetapi kamu membebaskan dirimu dari rantai emosional yang datang dengan kebutuhan agar segala sesuatunya sempurna. Pelepasan adalah bentuk disiplin emosional. Itu bukan berarti peduli lebih sedikit, tetapi memilih di mana kamu akan mengarahkan energimu. Seseorang yang melepaskan bukanlah orang yang lemah. Dia hanya telah belajar bahwa harga dirinya tidak bergantung pada persetujuan atau penolakan orang lain.
Dia telah belajar bahwa nilai dirinya berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Inilah pola pikir yang mengarah pada kesuksesan sejati. Ketika kamu melepaskan, kamu menciptakan ruang agar kesuksesan datang kepadamu. Kamu tidak lagi mengejarnya, dan itu membuat perbedaan besar. Kamu tidak tertekan dengan hasilnya, kamu mengendalikannya. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.